Setelah statement itu, KYK malah mendapati momen terburuk yang dialaminya pada musim ini satu sama lain. Memang usai pertandingan berakhir, KYK sempat mengutarakan bahwa kemenangan Pyeongspeder mudah saat itu karena ketidakhadiran Megawati. Dan setelah Megawati, dirinya malah mendapati kasus serupa. Namun ini semua jika menghitungnya sih karena memang kesombongan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Sang ratu voli Korea kini mengalami nasib yang cukup ironis sekali, di mana dirinya gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Sudah mengamankan posisi ke-1 dengan baik, Pyeongspeder malah tergelincir hingga banyak tak bisa melakukan apapun di atas lapangan. Banyak sekali opini yang beredar, ada apa dengan ratu voli Korea tersebut? Pyeongspeder yang sebelumnya mencatatkan rekor 14 kemenangan beruntun, kini terpuruk dengan 3 kekalahan berturut-turut. Terbaru hasil negatif mereka dapat saat melawan Haipas dengan skor 0-3, 17-25, 18-25, 19-25 di Gimcheon Gyeongbuk, Selasa 24 Desember. Absennya 2 pemain asing Tutku Burko dan Andriy akibat cedera menjadi salah satu penyebab utama merosotnya performa tim. Tutku Burko mengalami masalah pada lutut, sementara Vici menderita cedera paha. Situasi ini memaksa Pyeongspeder hanya mengandalkan pemain lokal, namun hasilnya belum mampu mengembalikan tren positif. Dengan 14 kemenangan dan 3 kekalahan, 40 poin, Pyeongspeder kini hanya unggul tipis dari Hyundai State yang berada di posisi kedua. Dengan 37 poin, 12 kemenangan, 4 kekalahan. Situasi ini membuat tekanan semakin besar bagi Pyeongspeder, yang sebelumnya memimpin klasemen dengan nyaman. Kekalahan dari Respak menjadi titik balik yang memperlihatkan dominasi mereka mulai goyah. Terutama saat Megawati Henggesri dan Vanja Bukiris dari Respak tampil impresif dalam laga tersebut. Pertanyaannya, apakah separah itu dampak hasil kekalahan melawan Respak tersebut? Aba dan Ja, Kim Yong-kong sekaligus Tutku sendiri, mereka mengakui bagaimana dampak besar yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi di pertandingan tersebut, yang menjadi tanda jelas bahwa hasil kemenangan kekalahan melawan Respak adalah titik balik semuanya. Mungkin pengakuan dari Tutku sekaligus KYK ini tidak sejelas Abo dan Ja, di mana Abo dan Ja memberikan statement secara langsung bahwa luka yang ditinggalkan oleh Megawati Henggesri menciptakan sebuah luka yang sangat besar sekali, hingga pada akhirnya Respak tidak bisa membalikan titik mereka pada permainannya satu sama lain. Walaupun harapan di round ketiga ini bisa dipastikan akan sirna, namun tampaknya pelatih Pyeongspeder, Marcelo Abo dan Ja menyebut terus mencari solusi atas kehilangan pemain Turki itu. Saya berbicara banyak hal dengan para pemain, kami menganalisis permainan lagi, terlepas dari menang atau kalah, kami akan melakukan yang terbaik, kata Abo dan Ja, dikutip dari laman The Spike, Rabu 25 Desember 2024. Dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, saya pikir pasti ada beberapa peningkatan, seperti sikap beberapa pemain, kata pelatih Abo dan Ja yang tetap mengambil sisi positif. Pada set pertama, pelatih asal Italia itu cenderung meninggikan suaranya saat mengambil time out. Selama set pertama, dia menggunakan gerakan dan secara aktif menegur para pemainnya, terutama kesehatan Lee Guyon. Namun situasi berubah saat jeda time out pada set kedua. Abo dan Ja berubah menjadi tidak memberikan instruksi langsung atau berbicara kepada para pemain. Abo dan Ja terlihat merenung dan banyak diam daripada memberikan instruksi ke pemainnya. Dia mengungkapkan bahwa permainannya harus menyadari apa yang perlu diperbaiki dari diri mereka sendiri. Namun secara jelas, Abo dan Ja memberikan sebuah pengakuan bahwa pertandingan melawan Respak terakhir membuat Kim Yong-kong sekaligus pemain yang lainnya benar-benar kena mental. Namun kita melihat bahwa dalam pertandingan Pyeongspeder melawan Haipas ini, di mana dalam pertandingan tersebut sejatinya Kim Yong-kong menunjukkan penampilan yang sangat baik di saat rekan-rekannya terpuruk. Akan tetapi Abo dan Ja menuturkan bahwa KYK sejak pertandingan terakhir usai melawan Respak, ambisi dirinya untuk meraih kemenangan tampaknya agak sedikit sirna, di mana hasil pertandingan itu membunuh harapan para bintang Pyeongspeder tersebut. Saya pikir pemain harus memperbaiki diri mereka sendiri secara mental dan mengatasi kecemasan mereka dan sebagainya. Katanya, mereka harus bisa menghadapi situasi sulit dan berat itu, tegas Abo dan Ja.
Ucapan Aba dan Jay yang memberikan pengakuan terhadap posisi tim ini, di mana mereka benar-benar hancur sekali usai menghadapi Megawati. Kita bisa melihatnya dalam artikel yang berjudul Tutku Burku Cedera, Pelatih Jawab Soal Pim Speder Bukan Apa-Apa Tanpa Pemain Asing. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan dari Tutku sekaligus pengakuan dari Kim Yong Kong? Kita tidak bisa mendapatkan pengakuan langsung dari kedua bintang itu karena belum ada statement dari mereka. Namun pengakuan secara gestur, kita bisa melihat bahwa mereka mengakui bagaimana hancurnya tim ini setelah bermain apik dengan rekor memukau sejak awal musim usai pertandingan terakhir melawan Spark. Saat itu, Tutku dirinya hanya bisa terdiam, melamun, tak bisa melakukan apapun. Ia seperti memberikan sebuah pengakuan bahwa tim ini kekurangan kualitas setelah ditinggalkan oleh bintang-bintang utamanya. Apalagi dalam secara sistem keseluruhan, memang Pim Speder adalah tim yang sangat sempurna sekali dalam bertahan ataupun dalam menyerang. Namun sangat disayangkan bahwa sejatinya dirinya tak hanya melihat tim kesayangannya hancur di depan mata, tapi masa depannya berpeluang tamat ketika dirinya bertanding di atas lapangan. Hal ini juga diarungi oleh Kim Yong Kong. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pim Speder karena selalu menentang Spark mungkin adalah sebuah kesalahan yang tak ingin pernah mereka ulangi. Apalagi kejadian di pertandingan terakhir saat pelatih dari Pim Speder meremehkan Spark dengan memberikan ejekan secara langsung menjadi salah satu karma yang diberikan oleh Tuhan. I thought I would never be fine. Hal inilah yang mempertegas segalanya, di mana tim yang dipimpin oleh Kim Yong Kong tersebut seolah-olah mendapati hasil yang telah mereka lalui usai pertandingan terakhir melawan Spark tersebut. Karma menantang sang pelatih dan mencari masalah, dan KK yang mencoba sebelumnya sedikit menyinggung Megawati dengan memberikan semangat bahwa Spark tanpa Mega mudah dikalahkan. Setelah statement itu, KYK malah mendapati momen terburuk yang dialaminya pada musim ini satu sama lain. Memang usai pertandingan berakhir, KYK sempat mengutarakan bahwa kemenangan Pim Speder mudah saat itu karena ketidakhadiran Megawati. Dan setelah Megawati, dirinya malah mendapati kasus serupa. Namun ini semua jika menghitungnya sih karena memang kesombongan pelatih dari Pim Speder yang sebelumnya mengejek Ko Hae-jin. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Back a year ago.